Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Adia Putri Subrata. Di sini akan menjalankan layanan informasi, yaitu tentang konseling kesehatan di masyarakat dengan tema menjaga kesehatan mental dan fisik dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelumnya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam Zoom malam ini. Kita mulai yang pertama, ada perilaku hidup bersih dan sehat. Gerakan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan ujung tombak untuk pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat. Program PHBS di masyarakat yakni upaya untuk memperdayakan semua masyarakat agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Selain itu, PHBS adalah seperangkat perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesan sebagai hasil dari pembelajaran yang membuat seseorang atau keluarga dapat mempraktikkan diri mereka sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam program kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada faktor-faktor perilaku hidup bersih dan sehat. Ada 3 faktor, yaitu faktor pertama, faktor permudah, yakni merupakan dasar seseorang dalam berperilaku maupun menjadi motivasi bagi seseorang akibat dari kebiasaan yang dilakukan, tradisi pada lingkungannya, serta kepercayaan yang dianut, dan tingkat pendidikan juga sosial ekonominya. Yang kedua, ada faktor pemungkin yang merupakan pemicu adanya suatu perilaku yang memungkinkan suatu tindakan agar terlaksana. Faktor ini meliputi tersedianya alat-alat atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, misalnya air bersih, rumah sehat yang bertambah jumlahnya, tempat untuk pembuangan sampah, dan tersedianya jamban pada setiap rumah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu faktor penguat, di mana faktor ini merupakan perwujudan yang dimunculkan dalam bentuk sikap seseorang atau petugas, perilaku petugas kesehatan maupun tokoh agama dan masyarakat. Contohnya, ada seorang kader kesehatan yang sedang memberikan penyuluhan atau informasi mengenai PHBS pada masyarakat sekitar. Selanjutnya adalah kesehatan mental. Seseorang dinilai sehat apabila terjadi keseimbangan yang dilakukan yang baik antara kondisi fisik dan mentalnya. Realitanya masih banyak masyarakat Indonesia yang masih awam tentang kesehatan jiwa dan mental. Secara khusus, menurut Calvin Niger, individu yang sehat mentalnya adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menahan diri, menunjukkan kecerdasan, berperilaku dengan menegang perasaan orang lain, serta memiliki sikap hidup yang bahagia. Kemudian, Piper dan Uden mengatakan bahwa kesehatan mental adalah keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya, sehingga terhadap dirinya sendiri memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri dan dapat menerima kekurangan dan kelemahannya. Kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Selain itu, WHO juga menyatakan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi dan kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan dalam komunitasnya. Sekian, terima kasih materi yang sudah saya berikan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, sebelumnya saya izin bertanya. Ya, silakan, Firda. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai tentang kesehatan ya. Di sini saya mau bertanya
bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan mental itu sendiri, terlebih untuk sehari-hari gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Firda untuk pertanyaannya. Langsung saya jawab saja, yaitu yang pertama ada olahraga teratur. Karena olahraga menjadi salah satu cara menjaga kesehatan mental. Tidak perlu harus pergi ke pusat kebugaran setiap hari. Cukup 30 menit aja berjalan kaki, itu sudah termasuk sebagai olahraga yang teratur. Agar memicu otak melepaskan endorfin, yakni zat kimia yang dapat meningkatkan rasa bahagia dan happy. Yang kedua, ada makan sehat dan teratur, yaitu meningkatkan kesehatan mental itu wajib mengonsumsi buah, sayuran, dan makanan yang kaya asam lemak omega 3, seperti ikan salmon, kacang-kacangan, dan lainnya. Yang ketiga itu tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu 7-8 jam per malam. Agar dapat meningkatkan emosi marah dan agresi, karena saat kurang tidur otak tidak dapat berfungsi secara normal. Yang keempat itu ada meditasi, adalah aktivitas yang memusatkan perhatian dan menjernihkan pikiran. Tujuannya itu untuk mendapatkan kesehatan mental. Pasalnya dengan meditasi pikiran jadi lebih tenang dan tingkat stres pun menurun. Yang kelima, menulis di jurnal. Melakukan aktivitas menyenangkan agar kesehatan mental tetap terjaga. Seperti menulis di jurnal itu bisa mengungkapkan perasaan agar menghilangkan stres atau kecemasan. Yang keenam, kurangi konsumsi kafein. Karena bisa kerap merasakan jantung berdebar dan mudah cemas setelah minum beberapa cangkir teh atau kopi. Sebaiknya mulai dikurangi agar kafein sehari-hari dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga mental tetap sehat. Dan yang terakhir, tetap terhubung dengan orang-orang tersayang. Teman dan keluarga dapat mendukung setiap kita sedang ada masalah. Dengan bertemu orang tersayang, sahabat pintar bisa mendapatkan sudut pandang lain untuk menjaga kesehatan mental di masa-masa sulit. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih Firda untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih juga sudah cukup. Terima kasih banyak Garinsa. Ya, sama-sama. Untuk menutup Zoom untuk malam ini, boleh sekiranya menyalakan kamera untuk diambilkan dokumentasi. Sebentar. Ini mana sih cara? Ya, saya hitung ya. 1, jangan gaya, nggak boleh. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.